Mungkin karena gue ini ya, gue tuh gak ngerasa sehebat itu ya gitu. Nah, gue gak ngerasa sekeren itu berpikir bahwa dengan keangkuhan gue bisa menyelesaikan masalah gue sendiri gitu nah bahasanya. Jadi kayaknya ini nih kalau gue pendem sendiri gak bisa gitu. Harus ada yang inilah, yang apa ya? Apa ya bahasanya ya? Bantu gitu. Iya, harus ada yang nolong gitu. Jadi kayak gue gak bisa nih berjuang sendirian. Gue harus punya lingkungan yang memadai gitu. Nah, karena gue mikirnya kalau waktu itu gue balik lagi ke teman-teman gue yang lama itu gak ada guna Yud. Karena kalau lu niatnya sendiri tapi baliknya ke tempat yang gitu lagi ya udah lewat aja gitu. Jadi gue kayaknya ada orang yang harus tahu kondisi gue tuh gimana gitu. Jadi kalau sampai gue kenapa ada yang bisa narik gitulah gue mikirnya pada waktu itu gitu. Jadi gue cerita. Nah, pada akhirnya memang lebih luas ya yang tahu karena ya gimana ya? Ada orang-orang bocor. Ya terus ya kayak apa namanya? Ya adalah kayak ke BPHI yang lama gitu. Bukan BPHI sih, ya BPHI lama. Lebih tepatnya lama sih gitu. Gue cerita ke mereka karena pada waktu itu mau bubar. Tiba-tiba kami stres jadi kayaknya rumah tangga jangan dibawa. Astagfirullah. Saya lupa. Saya kira kita ngobrol ke laptop. Ya maaf ya. Pokoknya singkat cerita ya gitu karena ada masalah gitu di pautnya. Jadi gue ngerasa kalau gue ceritain itu bisa nguatin mereka gitu bahwa Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita. Gitu. Ngapain lu takut gitu? Ya singkat cerita gitulah inti cerita gue. Nah jadi tadi apa pertanyaannya? Gue sampai agak lupa. Apa yang membuat lu menjadi mau untuk cerita atau berani untuk cerita tanpa takut orang lain? Iya. Nah itu karena ya kombinasi karena sikon juga iya memang tapi sebenarnya yang ya tanpa sikon itu keluar kayak gitu juga ya gue bakal cerita sih cuman ya sedikit atau banyak orang ya itu kita nggak tahu ya karena kan itu kan yang ngelihat juga orangnya bisa nggak kita ceritain gitu ya kalau lu ceritanya ke manusia yang tipe-tipenya ember kan bahaya gitu tiba-tiba kita cerita tiba-tiba di Instastory ternyata kok Wilmot alumni PUT waduh kan telat kalau ketemu model-model orang yang gitu kurang kerjaan juga sih sebenarnya iya kan apa bahaya bro terus kalau lu kan tadi udah memutuskan untuk masuk ke persekutuan gitu ya ke lingkungan yang baru nah teman-teman lu teman-teman yang tongkrongan lu tadi yang suka minum-minum tadi apa tanggapannya tuh terhadap waduh iya pertanyaan yang bagus sekali. Saya dihina segina-hinanya. Nah ini gue ingat banget ya. Nah, jadi ini kalau yang menontonnya nonton ya, tapi gak mungkin sebut namanya anak kalian ya kurang ajar. Nah ini gue ingat banget nih ceritanya. Kan gue ini nyebrangin ini keyboard ya kan. Zaman itu kan persekutuan Kamis ada tuh yang kita nyebrang ke FE. Nah jadi seingat gue waktu itu gue bawa keyboard lah, pokoknya gue lupa sama siapa, pokoknya gue bawa keyboard, gue nyebrangin gitu kan. Nah terus teman-teman gue 3 kampret ini lagi di seberang nongkrong, terus mereka liatin gue kan, ini kenapa si Timothy, gue kan di Jambi namanya Timothy kan, ini kenapa si Timothy ngangkat-ngangkat kayak bambu, terus mereka liatin gitu kan. Terus udah tuh gak dibahas. Terus malamnya kan gue nongkrong lagi sama mereka, terus mereka bilang, Tim gitu kalau gue di Jambi, lu tahu kok di Jambi dulu jago main gitar, ngisi-ngisi gitar, di sampai sekarang jadi tukang ngangkat-ngangkat keyboard katanya. Astagfirullahaladzim. Gua inget banget itu, gua kayak kok lu turun pangkat gitu katanya, dulu di Jambi main-main gitar, sekarang di sini tukang ngangkat-ngangkat doang katanya. Aku kayak astagfirullah gitu amat lu sama gua gitu. Terus ini kan kita, nah jadi pada waktu itu kondisinya belum sesibuk sekarang, kan gue dulu ngekos. Jadi gue Jumat Sabtu Minggu itu pasti ke kosan seberang ya, teman-teman gue kan banyak di seberang tuh semuanya. Jadi gue nginep di situ, tidur di situ. Kosannya si Sherly juga. Jadi dulu kosan teman-teman gue yang degil ini sekosan sama si Sherly gitu. Jadi gue ke situ. Ini perlu diceritain gak ya? Kayaknya terlalu detail saya. Emang kalau udah ke bawah suasana gitu kan? Iya makanya bahaya. Apalagi ada kopi. Pokoknya, waduh. Udah makin relax aja udah. Ya pokoknya singkat cerita, gue ke situ kan gue kan jadi makan juga sama mereka. Terus gue doa sebelum makan. Terus teman-teman gue liatin gue, nungguin. Mereka liatin dong, ini orang ngapain? Mungkin dalam hatinya kan doa gitu. Terus gue kelat, terus dia nanya, lu ngapain tadi? Gue bilang gue doa. Terus dia heran, oh doa. Terus dia diem dulu kan bentar kan. Terus dia nanya lagi,
emang lu doa ngomongin apa sebelum makan? Terus gue bilang, ya kita ngucap syukur gitu sebelum makan ya, biar makanannya ucap syukur untuk makanan hari ini. Terus gue jelasin ya biar makanannya diberkati. Terus dia kayak, oh gitu. Ngapain doa so suci katanya. Gue inget banget itu. Dan banyak lagi yang gitu-gitu, banyak banget. Nah, berarti maksud gue temen lu sampai doa aja mungkin tabu gitu buat mereka. ya iya dong bro. Jelas gitu. Iya banget. Gila. Mereka heran. Terus kayak apa ya, banyak banget yang kayak dibully-bully kayak gimana ya. Oh ini, gue lagi tidur di kosan mereka. Terus mereka nanya, Tim, sini Tim, aku ada video gitu kan, bahasa Jambi kan. Ini tengok. Ini, nah dia nanya, Yesus tuh ada atau enggak katanya. Coba nih, kalau memang ada, sebutkan satu ayat di mana Yesus ada. Terus gue kayak, astaga. Terus gue menjelaskan semampu gue kan ya. Gue bilang ada tuh kata-katanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang kembali kepada Bapa jika tidak melalui aku. Terus dia bilang, lu bohong lu. Ini kata si dia nih gini. Lu siapa lu ngomong gitu? Kata itu gue kayak, udah bodoh. Serah lu gitu. Terus kayak katanya, ada lagi yang nanya, pokoknya temen gue itu pada dasarnya gimana ya, kan kita deket gitu, jadi mereka tuh nanyain semuanya karena mereka tahu gue punya tongkrongan baru gitu kan, jadi kayak semuanya ditanya bro, kayak masa katanya orang Kristen udah mau mati terus percaya Yesus terus selamat katanya, emang iya? Gue bilang iya. Ya kalau gitu gue berdosa aja sekarang katanya gitu, gue judi puas katanya, ntar gue udah mau mati gue tinggal percaya Yesus gue selamat. Terus itu tiap kali jadi ejekan bro, jadi gue kalau nongkrong mereka judi, mereka ngerokok gitu kan, terus temen gue pura-pura nih mancing ke temennya, bro kok lu ngerokok? Nah nanti kan aku mati percaya Yesus masuk surga katanya. Gitu sampai digituin, lu bayangin. Itu lebih itu masa-masa yang berat itu. Lebih ke arah ini ya, pemuda tersesat ya. Iya, memang versi Kristen. Nah iya, banget. Dan itu gue alamin berapa lama ya? Adalah 2 tahun nih dari awal-awal gue masuk PAUD gitu. Nah tapi uji syukurnya lagi juga nih, makin kesini mereka makin bisa menerima dan belajar bro gitu. Nah jadi gue merasa jadi orang yang apa ya, yang beruntung lah gitu. Karena banyak orang menurut gue kadang mereka tuh oke nih, pendalaman firmannya oke, terus mereka di lingkungan yang comfort zone gitu. Nah, tapi kalau lu di lingkungan yang kayak gitu terus, lu gak akan ada kesempatan untuk nginjilin orang bro, gitu. Nah, pada akhirnya, iya kan, kalau lu buat orang-orang yang ini lingkungan lo, iya bener ya, lu kan ketemu orangnya yang baik-baik terus gitu kan ya, lu mau jadi pengurus GPHI kan ya, lingkungan lu aman gitu, gak ada yang nakal-nakal. Tapi gua nih praktek lapangan bro penginjilannya, jadi benar-benar real time. Zona merah ya? Iya, langsung zona merah bro. Dan sedikit banyak berhasil bro. Jadi gue tuh masuk pelan-pelan menyelinap bagaikan ular gitu loh. Jadi kayak iya, nah ini juga sharing ya. Temen gue tiba-tiba putus cinta. Nah ini nama, ya jangan, maaf loh, gak boleh disebut ya. Pokoknya anak, gue inget banget nih, seangkatan gue coy. Jadi dia putus cinta nih. Nah karena putus cinta, dia kan gak bisa mikir jernih tuh. Jadi dia tiap hari kerjaannya di loteng aja di atas, ngerokok bengong, makan kagak bro, bahaya bro, bisa mati bro, serius. Jadi itu kerjanya tiap hari gitu. Karena katanya kalau dia mau ngelupain ceweknya dia harus ngerokok. Jadi sebelumnya dia tuh kagak ngerokok sebenarnya. Nah jadi ngerokok tuh alat pelampiasan biar bisa lupa gitu. Terus suatu saatnya gue datang lah ke dia kan, terus gue tanya lu kenapa gitu. Terus kita sharing-sharing cerita. Nah terus di akhir kita sharing-sharing itu gue bilang, kalau gue gak tahu ini bisa bantu lo atau enggak, tapi setiap kali gue bermasalah, gue ngerasa tidak nyaman, gue berdoa, gue bilang gitu. Gue selalu bilang, lu pokoknya tutup aja mata, gue bilang lu doa apa yang lu bisa, mau lu sampein, terus terakhir lu bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, gue sudah berdoa, amin gitu. Gue ajarin dia gitu bro. Nah terus dia denger gitu kan, oh iya. Terus gue gak tahu sih dia ngelakuin atau enggak gitu, tapi at least buat gue ada momen-momen yang ternyata ketika kita, ya gue beruntung sih kayak rasanya punya 2 zona gitu. Jadi kayak ada momen gue tuh bisa masuk ke situ gitu, terus kayak ke teman-teman gue, terus pada akhirnya mereka yang ngomong sendiri gitu loh, kok sekarang makin baik gitu. Nah aku mau masuk Kristen gitu, tapi ya meskipun dengan konotasi bercanda gitu ya, konotasinya kan kayak dorong gue, ya aku masuk Kristen lah, ayo kita baptis gitu, bercanda sih memang ya, tapi at least mereka makin mengenal gitu. Terus kayak nanya, kenapa sih Tuhan lu tuh disalib gitu, mereka nanya. Terus kayak apa ya, yang paling jelas juga, nah itu juga tuh, kita kan nggak bisa pungkiri orang Kristen itu banyak yang oknum gitu bahasanya, yang nggak jelas kan banyak juga gitu. Jadi kayak temen gua ini cukup famous lah gitu, dia tuh ya sebut aja lah, nggak apa-apa lah ya, kayaknya dia waktu angkatan gua dan sangat terkenal sekali, dia cakep orangnya, dan dia temen gua, temen baik, satu kosan kita deket. Suatu saat
ceweknya bokapnya meninggal bro, pacar apa ya, bokap pacarnya meninggal gitu. Nah terus di akhir dia meninggal itu ada pendeta datang gitu, terus pendeta ini membawa apa ya, kericuhan lah di rumah. kericuhan jadi gitu. jadi dia bilang ke bapaknya, lu yang penting kalau lu masuk Kristen lu bakal selamat, lu bakal sembuh katanya. Terus ya si bapak ini akhirnya singkat cerita percaya lah, ya udah gue percaya gitu, tapi ujung-ujungnya meninggal bro gitu. Nah jadi ini nih buat gue yang kayak gini gimana ya, buat gue nyampein firman tuh harus mikir juga gitu loh bro, lihat kondisi orang keluarga tuh gimana gitu. Nah sedangkan keluarga ini kan ada gimana ya, gue juga agak jelasin bingung juga, ya nggak apa-apa juga lah ya, dia dari agama yang berbeda lah, bukan Kristen gitu, dan dia tuh satu keluarga termasuk orang yang sangat sangat taat sama agamanya itu gitu loh Yud. Jadi singkatnya bener-bener taat bener dah gitu. Nah jadi ya kan buat gua kita nggak bisa masuk gitu loh. Kalau kita mau masuk pendekatan sama orang yang sakit, ya keluarganya harus rangkul juga gitu loh. Semua keluarga harus setuju, mereka juga harus percaya juga gitu. Jangan cuma suaminya. Sekarang suaminya udah meninggal. Terus ya sekarang makaminnya gimana gitu, mau pakai agama apa? Agama Kristen, semua yang lain bukan Kristen. Kan jadinya malah jadi batu sandungan gitu buat orang Kristen gitu loh Yud. Nah, terus akhirnya si temen gue marah banget gitu, terus dia nanya gue, apaan sih gitu orang Kristen gitu, katanya kenapa kalau lu sudah berbuat dosa seumur hidup, terakhir lu mati lu selamat, emang tuh bener? Terus gue jelasin dia akhirnya, iya karena perbuatan baik itu ya bukan segala-galanya. Ya gue jelasin, ya lu ngerti lah kalau lu kan forum juga, ya gue jelasin kayak bab awal pipa gitu, kayak yang bilang kalau hidup kita itu bukan perbuatan baik, karena kalaupun ditimbang ya pasti jahatnya lebih banyak, lu gak akan bisa selamat karena perbuatan baik lu gitu ya. Gue jelasin ke dia, dan dia, gue nggak tahu sih penjelasan gue itu tadi bisa membuat mereka sadar atau enggak gitu, karena pada akhirnya kan temen gue tadi tuh gue suruh berdoa tuh yang putus pacar. Nah besoknya habis itu dia ngejek gue bro sama teman-teman yang lain, sesudah dia kagak galau lagi, dia bilang aku mau berdoa ya ujung-ujungnya tetap dibully juga sih kan ya, tapi at least itu tuh kita tuh sudah pernah coba gitu loh, kita sudah pernah ngomongin ke dia, dan gue yakin itu tuh sedikit banyak membekas ke mereka. Iya bener banget. Jadi kehidupan kita tuh buat gue itulah bukti nyata kita tuh orang Kristen gitu. Karena buat gue sering kali kita nih belajar firman tiap hari buat baik kagak bro, untuk apa ya? Belajar firman doang lu banyak hafal Alkitab, perbuatannya mana? Kan kita kan yang penting tuh bukan korban bakarannya, tapi kita di kehidupan sehari-hari bisa gak bantu orang gitu. Nah, ada orang susah lu kagak tolong, ya sama aja ngapain lu belajar firman kalau gue mah, ya kan? Gue emang mungkin secara pengetahuan kagak ngerti banyak gitu kan, dibanding sama ya itu yang sudah sakti itu Alkitabnya, PA-nya udah bisa 2 jam ya kan. Iya bro, PA-nya bisa sampai 3 jam, gue bingung bro. Gue PA setengah jam aja puyeng kan, mereka bisa sampai 3 jam, 4 jam, itu gimana cara ya kan. Nah, maksud gue memang gue tuh gak gitu, tapi at least buat gue mengerti yang paling dasar gitu. Nah, kalau orang Kristen yang paling penting ya kasih gitu. Nah, lu punya kasih gak gitu? Lu mau belajarnya PA sampai seharian, kalau lu gak punya kasih juga gak ada guna buat gue, ya kan. Nah itu bro, memang pada akhirnya awalnya memang mereka sulit menerima, dan gue juga nggak gampang di posisi itu gitu. Bahkan gue inget gue ulang tahun nih, gue tuh ulang tahun selalu rame gitu. Tiap kali gue ulang tahun, teman-teman gue yang berandal tuh selalu datang tuh, wah happy birthday. Ada suatu saat gue tuh gak didatengin teman-teman gue sedih banget. Gue mikir, aduh gila, gue masuk PAUD begini amat, kata gue, dihina tiap hari. Iya, ada yang ngerayain ulang tahun kagak sekarang, gue bilang gitu. Terus gue doa gitu, gue sedih. Nah tapi itulah hebatnya ya, beberapa hari kemudian mereka datang bro, akan ngucapin ulang tahun, bawain kue gitu ya, meskipun agak telat, itu menghibur lah gitu. Nah emang menjadi orang Kristen tidak mudah sih memang, kalau berkaitan dengan lingkungan kita, wah itu berat sih kalau mau diceritainnya, tapi pelan-pelan mereka mulai bisa mengerti teman-teman gua ini gitu. Gokil ya. Yang menarik nih, yang menarik itu adalah apa yang sebenarnya membuat lu jadinya tetap bertahan gitu di persekutuan dengan semua kesusahan yang ada tadi. Nah ini juga, ini susah banget tuh, mending gue balik ke kehidupan yang lama. Waduh, ide yang bagus. Ini susah sekali, saya dibully-bully, saya dijauhi. Iya benar. Lebih baik saya minum-minum lagi. Nah ini pertanyaan yang bagus juga nih. Nah karena kenapa? Nah karena ujung pada akhirnya, gue mungkin sering bilang juga sih sama anak-anak pengurusnya, karena pada akhirnya meskipun duka citanya tuh banyak, sukacitanya tuh lebih banyak daripada duka cita bro. Nah itulah buat gue poinnya gitu. Dari sisi apa tuh? Banyak bro, banyak. Gue merasa
apalagi kan gue orang ini kan, orang daerah ya, orang rantau gitu. Gue merasa sekali gue tuh punya keluarga yang baru gitu. Apalagi di zaman dulu itu ya, kalau angkatan gue kita tiap sore pulang pasti tuh kita makan mie bareng, kita makan bakso bareng, nongkrong, terus ya di secret tiap hari kita ketawa-ketawa ya. Lu ngerti lah kalau kita rapat ya, vibe-nya tuh menyenangkan ya, kita saling menghibur atau lain-lain. Dan buat gue ini nih apa ya, bedanya tuh bukan persahabatan yang kosong, ngerti gak ya? Kalau gua nongkrong sama temen gua nih, kita mabuk-mabuk, ketawa-ketawa, ya ketawa tuh ya udah hilang aja gitu, kayak ya udah ketawa ya udah ketawa gitu, kayak misalnya nih ngetawain, ih tadi ada cewek mabuk, terus ya ini gimana ya ngomongnya, aduh gua takut sensor, ya udahlah. Gak apa-apa kan, ada sensor. Iya ya, pokoknya ini katanya tadi ada cewek mabuk, terus ini mabuk bro pingsan, terus ya lucu sih kan, ketawa kan, ya tapi ketawanya cuma sampai sebatas itu doang bro. Pulang-pulang tuh ya udah kosong lagi ya. Jadi persahabatannya tuh gak yang bener-bener care gitu loh, gak bener-bener apa ya bahasanya tuh, gak bener-bener peduli lah gitu, gak bener-bener tahu gue nih dalamnya isinya apa, lagi susah kagak, gak tahu kan. Tapi kalau teman-teman persekutuan tuh ya beda gitu. Kita bener-bener di sini tuh berteman tuh bukan cuma berteman, tapi kita tuh mau membangun lu gitu loh. Kita tuh mau lu jadi pribadi yang lebih baik, kita mau tahu kondisi lu gimana, kita tuh mau care buat lu di saat susah dan seneng gitu. Dan yang paling penting juga menyenangkan juga gitu buat gua, kayak punya keluarga baru gitu ya. Kalau kayak lu juga tahu, kita dulu persekutuan yang ngeliat ketawa kagak berhenti kan, padahal kagak jelas penyebab ketawanya apa. Jadi ketawa aja tuh orang berdua kan, aneh kan ya, tapi itu vibe menyenangkan gitu nah buat gua. Dan yang lebih penting lagi juga, gue merasa bertumbuh jadi orang yang lebih baik ketika gue bersekutu gitu. Nggak bisa dipungkiri ketika lu lebih aktif, lebih dekat sama teman-teman yang percaya, ya beda lah. Itu tuh bukan persekutuan yang kosong gitu. Karena itu kenapa kita orang Kristen kan disebutnya persekutuan yang hidup gitu kan. Dan memang kerasa beda banget sih. Kayak apa ya? Setelah susah sih jelasnya, tapi kayak ya kalau bergaul sama mereka ya iya, kelihatan keren iya, asik iya, tapi begitu pulang ya udah kayak nggak ada apa-apa lagi gitu, kayak nggak ada yang tahu gua gimana, kayak ya mereka tuh nggak bener-bener care juga gitu. Mungkin kalau malam itu gua ditangkap polisi, mereka tidur di rumah gitu, kayak nah Wilman masuk penjara aja udah gua tidur lagi gitu, mungkin gitu kan. Tapi kalau kita kan teman-teman persekutuan enggak gitu, ada yang sakit kita jenguk gitu ya, pokoknya beda banget. Iya. Dan itu yang kebanyakan miss gitu ya di online ini sih mungkin kalau gue lihat. Wah, bisa jadi. Satu sekre itu nggak ada juga gitu kan. Kalau dulu kan kita sekre everyday nongkrong lah gitu. Iya. Ketemu main-main. Kalau sekarang susah sih, kayak ya gitu, nggak ada sekre, nggak ada tempat ngobrol via online juga. Itu sih yang gue miss gitu di periode online ini mungkin. Ya gimana ya, kan kondisinya itu iya kan, lagian itu kan juga semuanya bukan persekutuan doang, gereja pun juga pasti mengalami kesulitan yang sama gitu kan, dimana pertumbuhan teman-teman ya susah diatur gitu ya. Tapi gimana ya, pasti kan segala sesuatu yang terjadi ya gue percaya ada rencananya lah ya. Berarti mungkin emang belum waktunya aja gitu, tapi pasti nanti akan ada waktunya ya, percaya aja lah. Kalau gue ini kan ya bukan kesalahan kita juga ya, ini kan terjadi atas di luar kendali kita ya nggak. Yang penting kita melakukan yang terbaik ya kan. Nah, siap pakai kacamata dulu biar makin keren. Lu kayak ini bro, kalau pakai kacamata tuh yang lu tau nggak yang kung fu hustle yang kakek-kakeknya kan ada yang pakai kacamata kan. Mirip Gila. Aduh. Nah terus mungkin gue mau nanya lagi nih, ketika lu ikut persekutuan yang paling banyak berubah itu dari sisi apa sih? Apa ya? Maksudnya apanya? Ke guanya gitu? Iya, dari lu nya apa yang paling banyak berubah? Apakah gaya hidup lu, atau mungkin pola pikir, atau mungkin sikap, atau mungkin perkataan? Dari hal apa sih yang paling banyak berubah? Sejujurnya semuanya Yud. Karena gue dulu emang sedodol itu gitu. Gue dulu ya gimana ya ngomongnya, ya pokoknya banyak lah berubah ya. Dan jujur kayak sebenarnya hal-hal yang simple, kayak contoh nih kita ngomong kasar gitu kan ya. Kalau cowok pada dasarnya, apalagi kalau kita nongkrong bergaul, kata-kata kasar tuh kayak jadi kata-kata pelengkap bro. Jadi kayak misalnya subjek, objek, keterangan, pelengkap. Nah itu pelengkapnya kata kasar. Iya memang. Jadi emang mau buang itu susah banget sih sumpah. Sampai sekarang apalagi gue kalau kayak ngeband kan, sampai sekarang kan ya memang udah nggak seaktif dulu. Cuma gue ngeband di studio atau ganti-gantiin orang yang nggak bisa, gue masih sering banget gitu. Terus kayak
kalau nongkrong gitu ya kalau kayak nggak pakai bahasa itu ya kayak gimana ya kayak Ada yang kurang gitu. ada yang kurang. Nah tapi pada akhirnya gue belajar gitu karena gue tahu itu tuh nggak ada gunanya, kurang baik ya. Jadi gue pakai kata substitusi gitu. Contohnya nih, Dodol gitu ya. Bener, dodol salah satu. Salah satu gitu aja nggak bisa lu. Misalkan ya kalau kata kasarnya dasar gitu kan. Nah, biasanya kayak gitu, dasar gigi lu gitu. Gue pakai gigi misalnya. Gigi lu. Iya, kata pale lo peyang kan, meskipun ya memang tidak terdengar terlalu halus, tapi at least itu tuh bisa membantu kita mengurangi, ngerem ya bener. Jadi turunnya tuh pelan-pelan, nggak bisa lu yang dari awal tiap hari ngomong tol, bab gitu tiap hari kan. Iya bro, terus tiba-tiba hilang itu susah bro, berat bro. Jadi memang harus pelan-pelan, pakai kata substitusi. Kalau gua kayak tiba-tiba temen gua dodol gigi lu gitu, gua gituin. Nah salah satunya. Nah jadi pelan-pelan tuh apa? Sapi lu gitu ya. Ya, tapi kalau sapi kan tidak keren bro. Bisa pakai sapi. Bolu ya, gitu ya. Itu sama apa? Itu apa ya, beberapa hal yang berubah dari gue. Terus gue juga apa ya, jadi tahu kalau ternyata kita hidup tuh meskipun kita apa ya nggak sekeluarga, ternyata kita tuh bisa sepeduli itu. Ngerti gak lu? Gimana ya jelasinnya kayak contoh nih, gue ngeliat orang RKK gitu kan, ngeliat sama anak-anak kelompok kecilnya waktu RKK nih, nah kan satu kelompok kecil, terus pisah kan, udah mau lulus nih sih, terus gue inget banget nangis bro, nangisnya tuh terseduh-seduh gitu bro, sampai kayak bengek bro. Terus anak-anak kelompok kecilnya nangis juga, terus gue heran, gue mikir dalam hati, ini orang keluarga bukan, kakaknya bukan juga, adiknya bukan juga, terus gue mikir, terus nih orang kenapa sedih segitunya gitu dalam hati. Kelilipan kali bang. Kelilipan. Kalau kelilipan nggak sampai banjir gitu bro. ya itu gue kayak mikir ternyata ada suatu kasih di dunia. Gokil kasih di dunia, bahasa gue berat nih. Nah, jadi ada kayak suatu kasih di dunia yang ternyata tuh bisa melebihi sayang lu sama saudara lu, sama emak lu, sama bapak lu, dan itu ya kasih dalam Kristus itu tadi sih. Jadi gue kayak ngerasa ternyata kita baik tuh apa ya, bukan cuman sama orang yang baik sama kita gitu loh. Jadi kayak bener-bener apa ya, gue belajar susah sih ngejelasin pakai kata-kata, tapi ternyata ada suatu bentuk substitusi dalam kehidupan yang bukan komensalisme, mutualisme, dan parasitisme bro gitu. Jadi ini nih bukan soal apa yang bakal lo dapat, bukan saling untung sama untung, bukan untung sama rugi atau gak ada dampak sama sekali, tapi emang kita hidup tuh belajar untuk menguntungkan orang lain, maka keuntungan itu datang ke lo gitu. Jadi kayak bener banget sih, ada firman yang bilang apa yang lo tanam suatu saat bakal lo tuai gitu. Nah gue kerasa banget gitu di situ. Jadi kayak kita baik sama orang, ya mungkin orang yang baik kita baikin tuh gak baik sama kita, tapi gue bisa merasa dan gue tahu Tuhan tuh peduli sama gue gitu, karena gue tuh tinggal di dalam Dia gitu. Nah itu sih buat gue kayak bener-bener yang merubah gue gitu. Nah karena gue dulu kayak boro-boro bisa mikir gitu, gue disenggol dikit ya gue sikat balik pakai sikut gitu kan, boro-boro orang mau buat jahat sama gue atau gue mau baikin orang gitu, orang nggak cari masalah aja gue nyari masalah sama orang gitu kan. Terus ya di sini gue bener-bener kayak belajar gitu, tahu kayak ternyata gitu, ternyata kita buat baik tuh enak juga ya, ternyata bukan cuma jailin orang enak gitu. Nah itu merubah gue sekali sih pola pikir, kalau ternyata kita tuh nggak harus nunggu apa-apa untuk kita berbuat baik gitu, dan hidup kita nih bukan punya kita doang gitu. Itu juga gue banyak banget sih belajar kayak ya udahlah, lu tuh cuman kecil, lu tuh cuman debu gitu, ngapain sok-sokan, sok belaga, mentang-mentang badan dan lu gede mau nindas yang lain gitu ya, untuk apa gitu dalam hidup lu. Nah itu sisi yang sangat banyak berubah dari gue sih. Wih gila, keren gue. Ini kalau kita ketemu 2 tahun lalu lu tempeleng gue nih, percaya gak lu? Tapi itu kan tadi apakah semua orang di dalam persekutuan menurut lu merasakan apa yang lu rasakan? Itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya, karena kan sekali lagi semua orang tuh untuk berubah punya jalan sendiri-sendiri. Nggak harus semuanya tuh ngikut persis cara gua, cuman ya gua termasuk orang yang apa ya, cara berubahnya tuh ya senang dan tidak menyenangkannya juga sih. Tidak menyenangkannya gitu kan ya, pasti sama lingkungan yang lama sulit adaptasi, tapi yang menyenangkannya ya gitu, gue puji Tuhan bisa merasakan suatu apa ya, keluarga yang baru lah gitu. Makanya kalau kalian inget juga kan dulu juga kita kan dulu pernah acara bareng-bareng gitu. Gue selalu bilang ke anak, kalau orang baru pertama kali datang jangan lupa kita tuh selalu senyum, itu paling penting.
disalamin gitu, diajak ngobrol, karena kita tuh nggak tahu kondisi orang yang datang pada hari itu tuh gimana gitu. Lu bisa bayangin nggak kalau waktu itu yang datang ke gua kondisinya lagi mabok-mabok gitu kan, kayaknya gua hari ini harus mendengarkan firman Tuhan, terus datang duduk ketemunya sama orang yang kayak, waduh nggak boleh nyebut nama ya, itu gitu, Jangan. kerjanya diem gitu kan, ya kan nggak bisa ngomong apa-apa. Gue juga mau berkomunikasi juga sulit gitu. Tapi kalau kita bisa bangun relationship, begitu kenal langsung ketemu, langsung baik, bisa diajak ke sekre, kita bisa ngobrol, segala sesuatu itu buat gue berasal dari kenyamanan gitu. Makanya bukti nyata ya, nggak usah ngomong jauh-jauh lah kalau gue apa ya bahasanya, tugas utama kita sebagai orang percaya dalam hidup itu kan menginjili orang lain kan, mengabarkan berita gembira, itu amanat agung udah pasti. Nah tapi itu nggak harus disampaikan terang-terangan, kamu baca Matius ini, baca Markus ini, nggak usah. Buat gue ya, dengan cara kita berbuat baik itu tuh bukti nyata kita sedang mengabarkan Injil buat gue gitu. Jadi nggak usah lah ngomong yang muluk-muluk, ngomong yang susah-susah, ya kita lakuin hal kecil itu aja gitu, karena dari hal kecil itu gue yakin buahnya bisa besar ya? Betul membuka gitu ya. Nah, betul. Jadi kayak kalau kita baca firman-nya, kan ada tuh perumpamaan bilang, bibit kalau dilempar di batu yang di tanah yang berbatu, dia bisa tumbuh tapi kegecet. Kalau di semak berduri, dia tumbuh tinggi ya, tapi kena duri-duri susah tumbuh juga. Tapi kalau lo emang taruh di tanah subur, ya at least dia bisa tumbuh gede. Nah, at least kalau kita nggak bisa jadi orang yang bimbing dia selamanya, ya kita at least sediain media tanah subur itu buat gua gitu loh. Jadi orang-orang ya nggak tau lah lu mau jadinya apa, tapi at least kalau dasarnya bagus, ya bisa jadi lu bakal bagus gitu kalau buat gua. Makanya gua sering neken itu juga ya, biar orang banyak bisa mengalami apa yang gua alami gitu. Mungkin pada waktu itu kalau gua nggak ketemu, ya gua nggak jadi sekarang gitu. Mungkin kalau waktu itu gua ketemunya sama gitu kan PKK-nya yang kagak pedulian tipenya, ya mungkin gua kabur juga. Tapi karena gua ketemu itu yang mengerti gua, bisa menerima gua, ya gua bisa ada sampai hari ini gitu. Asik. Minum dulu kali ya, ngopi dulu ya, biar nggak serius-serius amat nih. Betul. Tapi mungkin ada orang-orang yang di persekutuan juga itu kan kita tahu ya, setiap anggota kelompok kecil itu ada PKK-nya masing-masing. Iya, bener sekali. Nah, kalau itu kan lu tadi ketemunya tadi seperti yang lu bilang, Kak, itu karena ketemu. Kalau gua ketemunya si ini, ya mungkin gua jadinya lain. Nah, iya, benar. Bisa jadi kan ada orang-orang yang mungkin kurang sreg nih antara AKK dengan PKK. Nah, menurut lu gimana? Bisa jadi. Sarannya mungkin, atau bagaimana caranya supaya mereka setidaknya bisa bertumbuh dengan baik ketika berada dalam suatu ketidaksrekan itu. Wah, siap. Pertanyaannya berat sekali. Ketidaksrekan, gokil. Goks. Question of the day, gokil ya. Kalau gua gini ya. Seperti yang kita ketahui, karena lu juga forum gitu kan, PKK dan AKK itu kan tidak gampang cara ketemunya gitu, melalui berbagai macam tahap interview ya kan, kemudian juga kita lewatin pipa. Jadi memang sedemikian rupa gimana kita seleksi, bukan seleksi sih bahasanya ya, pada dasarnya kalau buat gua semua orang tuh baik, tapi terkadang kita tuh perlu menemukan yang tepat gitu. Baik tuh nggak cukup, good itu just not enough, sometimes it need to be perfectly fit gitu. Nah buat gua sangat tepat gitu ketemunya gitu. Nah kalau ketemunya nggak tepat, ya itu bakal jadi masalah gitu. Nah jadi kalau buat gua gimana kalau PKK sama AKK-nya nggak cocok, ya sebenarnya sejujurnya itu tuh nggak bisa diapa-apain sih menurut gua ya, karena banyak kasus yang sama juga gitu. Contohnya nih, jadi dia tuh punya 2 kelompok kecil. Nah tapi ini jangan ditiru ya, ini kan bukan untuk apa, bukan contoh yang harus diikutin gitu. Tapi pada waktu itu ada 2 kelompok kecil. Nah, kelompok kecil pertama ini kagak jalan tuh ceritanya. Jadi saat kelompok kecil pertama ini, ya adalah 2-3 orang sempat jalan beberapa bab sebentar. Nah, terus pada akhir rasa ini kurang bisa kepegang, bukan deh, gimana ceritanya ya? Gue juga kurang jelas sih cerita. Tapi akhirnya dia pegang satu kelompok kecil lagi lah gitu. Nah, kelompok kecil kedua ini yang nah, ternyata di kelompok kecil yang isinya kedua ini, siapa yang tahu gitu kan kalau ternyata gue bisa cocok gitu kan dan bisa bertumbuh juga. Nah tapi nggak bisa dipungkiri, sebelum prosesnya kita bisa ketemu yang cocok itu kan banyak yang nggak cocok gitu, ya kan? Mungkin dari 8 anak yang bisa stay kayak gue ini paling 2, 3, ya kan? Dan itu buat gue nggak salah, karena buat gue kita beribadah, kita pelayanan segala macam, itu tentang pertama pasti ya relasi kita sama Tuhan, tapi kedua juga tentang kenyamanan buat gue.
Lu gak bisa paksain orang untuk nyaman sama lu gitu nah. Dan itu polanya selalu terjadi sama gitu nah. Iya, betul. Ya gak heran kalau kemudian ada AKK atau PKK gak cocok gitu ya. Buat gue biasa aja. Nah, cuman buat gue nih ya, yang gak boleh dilakukan, kalau lu sudah lihat AKK lu nih apa ya, gak cocok sama lu gitu, kayak udah gak yes. Jangan paksain dia untuk tetap netep dan belajar sama lu buat gue. Tapi pastikan jangan juga anak AKK lu ini lu lempar gitu aja, udahlah dia kan udah gak cocok sama gua nih, ya udah serah lu lah mau kemana gitu. Tapi kita sebagai PKK namanya pembimbing rohani, dia juga harus bisa memastikan kan dia udah gak cocok nih sama kita, ya dia dapat tempat lain yang dia bisa cocok. Nah itu yang paling penting buat gua. Seringkali tuh kalau PKK sama AKK nih udah kagak cocok nih anaknya, ya udah anaknya ditinggal gitu aja, dicariin lagi juga kagak pernah, diapain juga kagak pernah, ya udah lepas tanggung jawab aja gitu. Kalau kan dari awal kita juga doain, mikirin dia gimana ya kan, terus kemudian tiba-tiba mentang-mentang kita rasa kita nggak serap sama dia, ya udah kita lepas aja terserah lu mau kemana. Nah itu buat gua nggak boleh. At least kalau lu rasanya lu gak cocok sama anak lu, ya lu cariin PKK lain yang bisa cocok sama anak lu. Lu upayain gitu gimana caranya ya biar dia bisa ketemu seseorang yang fit sama dia, cocok sama dia gitu. Atau kalaupun memang dia nggak bisa ketemu PKK yang seperti itu, ya lu sediakan wadah lain. Pastikan dia di lingkungan gerejanya ya dapat teman-teman yang baik. Dia ada nggak? Ya contohnya kan zaman sekarang komunitas grup gitu banyak ya kalau dari gereja-gereja. Nah, pastikan dia tuh join di tempat seperti itu. Jadi at least kalau emang nggak cocok sama lu, ya nggak boleh diputus kayak gitu. Karena kan dari awal juga mengumpulkan pelayanan ini lu ambil. Bukan berarti kalau lu misalnya nih gue sama lu nggak cocok, ya karena pelayanan udah ngambil, tapi kan kita nggak cocok, terus lu nggak berupaya apa-apa dan memutuskan itu ya. Buat gue itu nggak boleh gitu ya. Jadi kita tetap harus memastikan dia tumbuh di jalan yang tepat. Nah, itu kalau dua. Gokil ya. Menjawab banget gokil, gila, gokil. Rock Kudus turun. Waduh. Aduh. Oke deh, kalau gitu dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya panjang lebar, mulai dari masa lalu lu gimana, kemudian sampai lu di dalam persekutuan, prosesnya gimana, tantangannya seperti apa. So mungkin udah saatnya kita mengakhiri ya acara kita malam hari ini. Udah, gue kira masih mau sampai jam 12. Jangan, nanti saya ngeditnya susah nih. Oh ya ini Zoom, kok kita nggak berhenti bro? Bukannya ada batas waktu ya? Oh tenang, ini unlimited sudah. Oh unlimited, okay. Dari PAUD udah ada. Ada sponsor ya? Iya. Oke. Terakhir mungkin kita bisa kasih closing statement lah dari lu nih, khususnya buat berat teman-teman nih yang masih bandel lah di luar sana. Ya gimana ya, masih bandel ya. Gini, hidup tuh cuma sekali, bener, hidup tuh cuma sekali. Nah, tapi jangan lupa hidup di dunia ini nggak selamanya. Buat gue untuk orang-orang yang bandel tuh cara ngomongnya gini, hidup tuh di dunia sementara. Apa yang lu lakuin sekarang itu ada efeknya. Cuman lu belum lihat aja sekarang gitu. Buat gue ucapan harus diucapin ke orang-orang tipe gue beberapa tahun lalu, yaitu hidup lu tuh sementara gitu. Ini nih konsekuensinya panjang. Jadi jangan sekali-kali berpikir untuk ya udahlah mumpung gue masih muda, bandel aja terus sampai tua gitu. Dan ini sering juga gue ngomong ke teman-teman yang lain gitu, kayak gue punya temen satu di Jambi, ya sebutlah Tuan A gitu namanya kan. Jadi Tuan A ini ilmunya tinggi bro. Dia bandar judi, iya. Bandar minuman keras, iya gitu. Jadi emang temen gue tipe-tipenya begitu emang bro. Ini dia yang pegang, ini bener nih, gue gak bohong loh, dia yang pegang nih dijamin. Iya bener serius ini, gue kalau dia orang nonton nih, ya kalau orang nonton nggak kocak sih ini kalau nonton, tapi gak mungkin kan. Jadi ini orang gitu, dan dulunya anak persekutuan banget bro, dia begitu dia pemuda, dia kerja terus gak dapet. Nah, terus singkat cerita ya, gimana caranya lah dia masuklah ke dunia gelap itu. Gue cuma selalu bilang ke dia, kalau lu mau makan tuh duit haram di dalam hidup lu, itu terserah lu bro. Kalau hidup itu pilihan, ada konsekuensi. Apapun yang lu lakuin, baik atau buruk, lu sendiri yang bayar. Itu gak apa-apa, terserah lu. Kalau gue orangnya gitu ya. Jadi gue gak mau, ayolah percayalah pada Kristus. Ya gue akan berusaha gitu nah. Tapi kalau lu sebandel itu dan lu ngerasa masuk neraka gak apa-apa, lu masuk aja kalau buat gue gitu nah. Gak apa-apa. Tapi gue bilang ke dia, lu pikir suatu saat lu punya istri, punya anak, lu sanggup gak kasih makan duit haram ke anak istri lu? Gue bilang gitu. Hidup kita tuh bukan seorang diri yuk. Jangan mentang-mentang lu pikir lu masuk neraka kagak apa-apa, duit tuh lu kasih emak bapak lu kasih anak lu kasih bini lu, ya nggak?
Orang-orang ini kan nggak berdosa, Yud. Nggak tahu apa-apa, ya nggak? Mak bapak lu taunya lu kerja bener aja gitu. Kalau duit haram tuh lu makan sendiri, kau masuk neraka, buat gua nggak apa-apa, masuklah kau gitu. Nah, toh slot gua di surga jadi tambah banyak, ya kan? Lu masuk aja neraka, nggak apa-apa. Tapi lu harus pikirin orang-orang lain dalam hidup lu. Anak bini lu tuh nggak salah apa-apa gitu. Mereka tuh tidak pantas tercampur dalam dosa yang lu buat. Gue selalu bilang ke dia kayak gitu. Gue udah bilang gitu, dia baru mikir. Jadi orang tua lu tuh gak salah apa-apa. Lu kasih makan pakai duit haram, lu sanggup gak kasih makan duit kaki itu ke anak bini lu? Gue selalu bilang kayak gitu. Nah, untuk orang-orang di luar sana, kalau ada yang belum tobat, ya Anda berpikir mulai hari ini. Coba direnungkan. Itu tuh bukan seorang diri, ya. Anggaplah lu gak peduli sama diri lu sendiri. Lu punya orang-orang yang lu sayang, yang lu gak boleh bawa mereka ke masa lalu, gitu kalau gue. Dan juga ini ya, nah ini closing statement banget ya. Hidup tuh banyak orang berpikir nyarinya seneng aja, Yud. Jadi kalau kita nyari yang di dunia itu tuh gak bakal habis, Yud. Karena itu buat kalian yang sekarang nih ya, nyarinya di dunia seks, nah nyarinya minuman keras, nah nyarinya apa lagi tuh? Nyarinya obat-obatan terlarang, judi juga tuh salah satunya ya. Itu tuh gak bakal ada habisnya. Kenapa? Karena lu tuh gak bakal puas ya jadi orang yang udah dapat gitu 800 triliun gitu. Ya terus sesudah itu apa gitu nah. Lu bakal bosen jadi orang kayak gitu nah. Naik motor ya kalau orang naik motor belum pernah naik motor ya itu udah cerita tadi kan. Jadi itu gak akan ada habisnya. Anggaplah sekarang misalnya lu ngejar apapun yang lu mau kejar. Lu kejar harta. Lu sudah dapetin semuanya. Anggap lu sekarang udah dapetin semuanya. Lu kejar seks misalnya. Cari cewek paling cantik di dunia misalnya. Lu udah dapet juga misalnya. Lu cari judi lu udah dapet. Ketika lu sudah bosan lu bakal ngapain? Gua tanya lu. Nah ini jawabannya ya. Dan ini bener. Lu perhatiin Bill Gates. Orang-orang paling kaya di dunia. Sesudah mereka dapetin semuanya. Yang mereka lakukan apa? Berbuat baik gitu. Sesudah mereka dapetin semua, mereka berbuat baik. Kenapa? Karena mereka tuh jenuh dengan semua itu gitu. Nah, setelah semua yang di dunia kita dapat, apa buat kita tuh apa? Lu mati tuh barang tuh lu gak bakal bawa juga. Untuk kalian orang-orang yang belum tobat tidak ada guna. Gue kasih tahu lu. Kemudian Bill Gates kan terakhir, ya akhir-akhirnya berbuat baik kan. Jadi gue tak bilang aja ke lu sekarang. Lu bayangin, lu dapat semua yang lu pengen. Terus ujung-ujungnya apa? Lu berbuat baik kan? Nah, jadi mending daripada lu berbuat baiknya entar, berbuat baik dari sekarang. Apa bedanya? Gue tanya ke lu kan, entar berbuat baik dari sekarang, makin banyak bro perbuatan baiknya sampai entar lu tua. Kalau lu udah tua berbuat baik kan telat, ya nggak? Gitu, buat gue mindset logik yang harus lu tahu dalam hidup lu gitu. Dan itu juga ngingetin gue sendiri gitu. Nah, kayak gue mau di dunia mau nyari apa gitu nah. Gue mau tambah keren, gue mau tambah cakep, mau operasi plastik gitu. Untuk apa? Kalau udah paling cakep juga mau ngapain gitu kan? Ya udahlah, mending ujung-ujungnya kalau ujung-ujungnya lu bahkan berbuat baik untuk nyenengin hati lu, ya udah berbuat baik aja dari sekarang. Ngapain lu berbuat baiknya entar pas sudah dapat semuanya ya kan? Toh ujung-ujungnya semua soal berbuat baik kan, ya kan? Nah itu statement saya kepada pemuda-pemuda tersesat di luar sana gitu ya. Dan untuk itu ya iya dong, dan untuk itu lu pasti ya tadi kayak Yuda bilang ya perlu tempat yang comfort gitu. Ya janganlah balik lagi ke tempat lu yang lama. At least lu punya satu komunitas baru. Nah mau ngomong persekutuan, mau ngomong itu gereja modern, mau ngomong itu gereja yang tua, mau ngomong itu apa ya? Apa contohnya kayak kelompok kecil ya itu buat gue terserah lu, balik lagi ke lu. Apakah lu nyaman di situ dan apakah lu bertumbuh di situ? Nah, buat gue itu yang paling penting sih kemudian. Dan juga jangan lupa apakah lu bertumbuh ke arah yang benar. Nah, itu juga penting tuh Yud. Nah, banyak tuh orang-orang ke gereja gitu rasanya bertumbuh, dia baik. Nah, ke gereja nangis tuh. Ya Tuhan, udah nangis-nangis bro sampai mewek-mewek semuanya. Pulang-pulang minum lagi. Ya kan ngapain kalau gitu? Maksud gue ya, kan lu ke gereja nih, jalannya lurus. Nah terus lu udah bagus tuh ke arah sono tuh, udah nangis-nangis. Nah pulangnya lu jangan balik sini lagi bro. Kalau lu sudah dari sini muter ke sini, ya lu lanjutin jalan gitu loh. Jangan lu malah balik ke sono lagi, ya kan gak ada gunanya. Gitu. Banyak orang tuh gitu, pergi ke gereja, katanya punya komunitas kelompok kecil di gereja. Dia pamer-pamerin tuh kan di story. Masuk kita kelompok kecil gereja A gitu. Lagi aduh, ntar gue sebut merek lagi apa jangan tawa lu lagi kasih putih iya lagi dengar minuman gitu lah contohnya gitu kan contohnya gitu. Nah bagus kan kelihatannya keren nah, tapi pulang-pulangnya tetap aja ngomong jorok ngomong juga lu ngomongnya kan
maksud gua ngapain gitu itu dipasang-pasang gitu. Nah, kalau lu berani pasang, ya lu berani komitmen gitu. Nah, makanya gua sampai sekarang kalau gua nih Yud orangnya, gua gak mau pasang-pasang Yud. Ayat-ayat kagak pernah gua pasang, ya kan? Lagu rohani kagak pernah gua cover satupun. Kenapa ya enggak? Karena untuk apa gitu. Nah, kita udah masang-masang sebanyak itu kan banyak tuh anak-anak persekutuan udah masang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Korintus, semuanya lah ditulis gitu di story, ya kan? Pulang-pulang ngomong jorok juga, jalan juga, ya kan? Terus ngapain lu? Itu kan malah menunjukkan diri lu jelek gitu. Kita lihat, oh jadi orang Kristen gini ngomong. Harinya kan mending kagak usah pasang dari awal kalau gua mah, ya kan? Dan jadi ketika lu sudah cari komunitas gitu, pastikan lu bertumbuh ke arah yang bener juga. Ya, lu bertumbuh ya, jangan cuma komunitas tuh cuma menjadi seneng-seneng aja pura-pura dapat teman, sharing-sharing cerita, ya kan? Tapi isinya ngelola kagak ada gunanya juga. Gue juga punya pengalaman kayak gitu. Anak pendeta Yud, temen gue, seangkatan gue, tinggal di Jambi. Bapaknya pendeta, gereja cukup besar di Jambi. Kalau hari Minggu di gereja, agak ngopi dulu kita. Ngopi dulu kita. Enggak, maksudnya kan kita nggak bahas ke sana, tapi maksud gua poinnya ya dia tuh taat gitu loh, maksud gua itu poinnya, betul, ya kan. Nah, dia rajin gitu kan, pemujaan rajin. Suatu saat ketemu gua, kita minum sama-sama. Ini cowok minum, lu tau nggak gimana caranya? Nah jadi nih, ini anak pendeta nih Yud, ini cewek nih, jadi cewek gitu bro. Lu bayangin anak pendeta bro, anak pendeta. Nah gue tanya ke lu, ngapain lu kayak gitu hidup, ya kan? Lu cari komunitas yang bener, lu rasa seneng, hura-hura, tapi apa dampaknya buat hidup lu? Itu lu harus pikir juga. Banyak zaman sekarang gereja tuh ya suka-suka dia aja, yang penting oh gereja kita rame, buat komunitas, tapi anaknya bertumbuh kagak juga tuh. Oke lah, kalau gitu. Kalau itu. Dari gua mungkin boleh. Sekali lagi ini ya hanya obrolan aja, diskusi, sharing. Benar. Yang bisa diambil ya diambil, yang tidak bisa diambil ya sudah jangan diambil, apalagi diikuti. Jadi ini sifatnya ya cuma sharing saja, diskusi aja. Betul. Dan ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi. Iya. Paling gitu aja sih. Iya. So, dan ini Yud, tunggu Yud. Dan ini jangan mikir karena gue cerita gini jalannya harus diikutin, kan tiap orang jalannya beda-beda gitu. Jangan mentang-mentang lu denger gue katanya Ko Wilmot punya teman-teman degil, lu ngerasa terpanggil nih, teman-temanku terlalu alim, aku harus merantau mencari teman-teman aneh. Nah itu paling lu peyang, kagak gitu bro, caranya konsepnya nggak gitu kan. Iya, betul. Semua orang kan punya jalan masing-masing, ya kebetulan gue jalannya begitu ya gue jalanin gitu. Tapi kalau lu kagak di situ ya jangan nantang mau juga. Ntar lu sok ngijil-ngijilin orang, atau digeplak gitu, pingsan kan nggak lucu, ya kan? Betul. Tiap orang punya jalan masing-masing, jalanilah jalan lu. Yuk, betul. So, sekali lagi gue tekankan itu cuma ya sharing, diskusi, ngobrol. So, yang lu bisa ambil, yang bagusnya lu ambil, yang jeleknya ya udah jangan lu ambil. Ya kalau bisa lu buang. Betul. So, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kalau ada yang menyaksikan. Kalau yang menyaksikan, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, subscribe. Nah, kayaknya kita masih jauh dari sana ya. Tidak perlu dulu like, komen, subscribe. Iya. Cukup nonton saja. Iya, benar. So, sekali lagi terima kasih buat Ko Wilmot. Semoga terberkati nih atas omongan atau diskusi kita malam hari ini, teman-teman semua yang menyaksikan. Amin. Itu aja, mungkin kita ketemu lagi di podcast episode nanti yang ketiga mungkin kalau masih bertahan podcast ini. Tapi kalau tidak ya sudah mungkin sampai 2 episode saja. So, terima kasih. Shalom semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam.